Welcome to Siput Hutan. Jadi sesuai permintaan kalian, kita akan unboxing dan melakukan deep review, bukan ke Freeman aja. Karena kemarin kan kita ngomongin Freeman tuh. Sekarang kita juga ngomongin RGT. Kita juga sudah pernah membahas apakah RGT ini worth it atau tidak worth it. Nah, ternyata secara feedback banyak yang suka dengan RGT. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau RGT ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat kita semua. Nah, sehubungan dengan itu, sekarang akan kita unboxing dan deep review apa RGT ini. Jadi, RGT ini adalah sebuah RC dari HSP, HPI. Jadi, HPI itu punya segmen khusus di adventure namanya RGT. Nah, di depan kita ini ada kotaknya dan ada beberapa spesifikasi. Jadi kita bisa lihat spesifikasinya. Ini adalah desain rangkanya. Jadi rangka ini unik ya. Kenapa saya bilang unik? Karena posisi dinamo ada di depan. Sesuai konten tempo hari, masa depannya panjang. Kenapa saya bilang masa depannya panjang? Karena semua body untuk ukuran wheelbase 313 pasti akan masuk dengan lebih mudah. Nah, ada beberapa kelebihan dan tentu saja ada beberapa kekurangan. Nah, beberapa kelebihannya akan kita bahas di sini, karena yang ditampilkan ini cuma kelebihannya doang, nggak mungkin kekurangannya. Jadi ini kelebihannya. Yang pertama itu gear-gear di dalam gardan dan di dalam transfer case, lalu di pinion, bracket, itu sudah menggunakan metal. Yang kedua, dia juga sudah menggunakan bearings. Jadi beberapa join-join ini sudah dikunci dengan bearing. Nah, kelebihan yang lain adalah posisi on off. Jadi posisi on off ini berada di eksterior. Jadi on off-nya itu nanti bisa kita lihat di bagian sini. Nah, nanti akan saya tunjukin di mana letak on off-nya dengan lebih detail ketika kita buka RC-nya. Oke, mari kita buka. Jadi di dalam kemasannya itu sudah pasti ada satu buah remote ya. Plug and play perlu binding nggak perlu binding, tapi ya namanya RC baru kadang-kadang harus dibinding juga. Lalu dia punya ini manual book dan part number. Jadi buat kalian semua yang kesulitan untuk nyari part number, rusak dan lain sebagainya, kalian bisa cek part number itu lewat buku ini, dan kalau kalian perlu juga bisa kok dapat PDF-nya gampang di internet. Nah, setelah itu dia juga punya ini wiper sama kupingan. Nah, ini kupingan yang paling aneh. Kupingan ini tuh kupingan apa sih? Kupingan ini itu adalah penambah dari kekurangan. Jadi kelebihan dari kekurangan. Jadi karena kekurangannya dia, skoknya dia itu tidak menggunakan coilover, otomatis dia harus memakai kupingan-kupingan seperti ini untuk melakukan adjustment kekerasan pir itu sendiri. Kalau coilover kan kita tinggal putar itu skoknya. Buat kalian yang belum tahu atau bingung coilover, bisa kalian lihat di video kita yang tentang shockbreaker, itu ada di situ. Jadi coilover itu apa? Nah, karena tidak ada coilover, maka kita harus menggunakan klip seperti ini. Nanti akan saya tunjukin cara pakainya juga. Ini adalah kitnya itu sendiri. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan adaptor charging ya, buat kalian semua yang baru pertama kali punya RC, adaptor ini buat ngecas baterainya ya. Nah, ini adalah remote-nya dia. Remote dia ini itu menggunakan, kalau kalian yang udah tahu ya, ini tuh Dumbo banget ya. Jadi ini remote yang terkenal dengan merek Dumbo RC. Tapi beberapa produsen RC seperti RGT, Yikong dan lain sebagainya menggunakan remote yang sama. Bedanya adalah dia itu ditulis 6 channel, tetapi dia itu hanya 5 channel. Jadi kita tunjukin satu persatu ya. Channel pertama itu steering, channel kedua itu throttling, channel ketiga ini kalau standarnya dia ini adalah untuk on off lampu, channel keempat ini dikunci. Jadi ada tetapi tidak bisa dipakai. Lah kenapa kok channel 4 ini dikunci? Karena RX ya, RX itu receiver. Receiver itu elektronik untuk menerima sinyal di dalam sini itu ada semacam perubahan di PCB. Jadi dia ditambahin sebuah PCB kecil sehingga channel 5 dan 6 yang ada di atas ini itu berlaku invert.
Apa tujuannya invert? Jadi kalau ditanya kelebihan atau kekurangan, menurut saya kelebihan. Kenapa? Karena untuk RC Adventure yang proper pada umumnya, dia itu kan butuh yang namanya winch. Apa winch? Winch itu tali yang bisa jadi kayak koloran gitu ya, bukan koloran sih sebenarnya. Dia itu banyak hal, bisa menarik mobil teman, bisa menarik dirinya sendiri, atau menarik beban kehidupan kalian. Bercanda ya. Jadi kalau namanya tali winch ya, winch itu kan bisa ulur dan bisa tarik. Nah, dengan kekurangan yang aneh ini ngunci ini itu bisa jadi ulur dan ini juga bisa menjadi tarik secara invert, sehingga menurut saya ini adalah cara yang smart dari produsen untuk memanjakan usernya supaya nggak bingung karena kalau dia memang benar-benar butuh winch. Karena winch itu penting banget. Nggak ada mobil adventure yang nggak pakai winch. Jadi winch itu adalah sebuah fitur yang must have, harus ada. Oke, kita lanjut buka RGT-nya. Nah, sekarang kita buka ya. RGT ini bisa kita lihat dia punya bodi yang bagus ya. Jadi detail, ada snorkeling, ada spion, dan spionnya dia itu sudah ada kacanya seperti ini. Nah, ini mirror banget tuh. Kalian bisa lihat kameramen kita. Ya meskipun kecil, karena kecil, 1/10. Lalu dia juga sudah punya lem bucket ya, reflektor, atau orang biasa sebut ini namanya sonar. Jadi ini kan berfungsi untuk memamparkan cahaya dengan lebih baik. Dan tentu saja dia sudah pakai realistis grill. Jadi so far mobil ini bisa kita bilang cukup oke ya. Dengan tambahan lampu. Jadi lampu ini kita plug and play masuk ke sini. Jadi tinggal kita sambungin aja. Kita tekan channel 3, nanti dia bisa on dan off. Nah, pasti ada kekurangan. Ya, apa kekurangannya? Kekurangannya bodi ini terlalu tipis dan stiff ya. Jadi kalau tidak di treatment khusus, bodi ini gampang sobek. Gimana cara treatment khususnya? Banyak. Kalian bisa pakai aquaproof, kalian bisa pakai lem castol, kalian bisa pakai sealant. Jadi diolesin di sini. Lalu kalian kasih kasa atau serat fiber, sehingga di beberapa poin-poin yang krusial seperti ini, yang edging ya, yang tekuan ini, itu dia nggak gampang pecah. Jadi pengalaman saya pribadi sih main ini, padahal saya nyetir juga nggak bodoh-bodoh amat ya. List fender ini robek. Ya meskipun robeknya sedikit sih, cuman kalau sudah robek biasanya dia akan merantak. Untuk bodi sekilas seperti itu ya, jadi kita bisa taruh di sini dulu. Nah ini untuk sasisnya. Nah kebetulan RGT ini baterainya sedang kita charge, jadi kita pakai baterai sementara ya. Jadi pakai baterai kecil, ini bukan baterainya ya. Baterainya dia itu masih pakai NiMH, nikelin. Nah itu adalah kekurangan yang menurut saya fatal. Jadi kekurangan fatalnya RGT itu ada 2. Salah satunya adalah baterai itu tadi. Untuk base connector dia masih menggunakan T-plug ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba lebih detail terhadap mobilnya dari depan dulu. Nah, ini adalah kelebihan ya. Jadi kelebihan yang bagus sekali. RGT itu meletakkan engine atau mesin atau motor di depan. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena ruangan di tengah ini akan menjadi clean. Tujuannya apa? Kalau kalian pakai hard body yang ya ingin realistis gitulah, itu kan pasti sudah memikirkan interior. Nah, interior itu sendiri butuh ruangan yang relax untuk legroom-nya. Jadi bisa nggak sih kalau mesin tengah dipakai interior? Bisa, tapi kan kenyataannya kita harus cowakin banyak ya. Nah, kalau dengan surface yang clean ini, karena kan umumnya motor itu ada di sini, dipindah ke depan, maka area ini itu akan sangat lapang sekali untuk kita taruh interior. Kalaupun kalian menggunakan beberapa interior yang bisa dibilang cukup sulit ya, seperti pickup ya. Kalau pickup itu sulit, saran kita ya melakukan repositioning semua part
mulai dari ESC dan RX itu untuk ke belakang. Tetapi kalau kalian coba untuk paksain, sebenarnya masih cukup mungkin kalau kalian menggunakan konstruksi seperti ini. Ya, itu yang pertama. Jadi keunggulan pertama motor di depan. Lalu dia meletakkan servo ini di atas. Jadi servo di atas ini cukup menarik ya ketika kalian suka foto-foto mobil. Ya, kalau kita main ke alam itu kan pastilah mobilnya selfie. Orangnya nggak mungkin selfie, tapi mobilnya pasti selfie. Nah, dengan adanya servo di atas ini, model konstruksi ini itu jadi kelihatan realistis banget karena dia menggunakan panhard. Jadi panhard itu ini. Nah, ini kembali ke topik lagi kalau ada orang yang tanya atau sharing ya, panhard ini perlu atau tidak? Ada yang bilang tidak dan ada yang bilang perlu. Kalau kita melihat ini, itu perlu atau enggak? Kalau untuk struktur rangka RGT, jawabannya ini perlu banget. Kenapa? Karena servo berada di atas, bukan di gardan. Jadi tujuannya apa? Karena kalau tidak diberikan panhard, maka pada saat belok terkunci ya, jadi mobilnya miring ke kiri, beloknya penuh ke kanan, posisi gardan ini bisa saling bertolak belakang dengan rangkanya itu sendiri, atau bisa kita sebut mulet. Nah, kan nggak mungkin tuh kalau mobil kita itu nggak maksimal pada saat belok. Which is yang mana kadang-kadang mobil itu di posisi yang sulit, apalagi pakai hard body nih ya. Dia miring dan dia butuh kekuatan dari servo sendiri itu untuk sedikit mengembalikan posisinya agar dia bisa melewati obstacle. Ya ibarat katanya kejepit lah ya. Itu dia butuh kekuatan servo untuk balikin posisi. Nah kalau nggak pakai panhard, nggak akan bisa. Karena apa? Karena ketika dia sudah dalam kondisi terjepit dan terdesak, yang akan belok bukan rodanya tapi rangkanya. Kalau kalian nggak percaya, coba aja. Jadi itu dua kelebihan yang di depan. Nah sekarang kekurangannya apa yang kita bisa lihat? Nah kekurangannya itu ada di sini. Di skok. Kenapa skok ini tidak full alloy dan tidak coilover? Menurut saya skok ini merepotkan, apalagi kalau kita pakai hard body, dijamin auto jebol. Jadi kalau skok ini itu hanya untuk body Lexan. Jangankan hard body, kadang-kadang Lexan aja sering sekali skok ini itu sampai lepas ya, karena ya memang plastik ya, tapi capnya ini alloy, jadi ya penguncian kurang. Pertanyaannya lah, kalau sampai ini terjadi, bisa nggak dibetulin? Bisa. Cara betulinnya pakai seal tape. Jadi seal tape itu apa? Seal tape itu isolasi yang warnanya putih, biasa dibuat keran air. Atau kita melakukan pelapisan ulang. Jadi ketika kita buka, kita keringin dulu. Setelah kita keringin, kita kasih Loctite, ya, thread lock lah ya. Kayak lem itu loh yang buat baut. Nah itu nanti capnya diseretin. Jadi intinya dia akan mengunci dengan lebih kuat lah ya. Tetapi pengalaman saya sih, meskipun digituin ya, somehow juga jebol-jebol juga sih. Jadi kekurangan ini itu perlu kita siasati dengan cara ganti skok. Tapi itu tidak terlalu vital. Kenapa kok tidak terlalu vital? Karena hanya sebagian orang yang peduli terhadap sebuah reflektif skok ya. Jadi ada oli nggak ada oli itu loh sama aja. Cuman bedanya bumpy-nya ya. Jadi reaction skoknya itu jadi nggak imbang. Tapi itu kan nggak semua orang perlu. Jadi perlu nggak. Tapi kalau saya perlu. Krusial nggak juga sih. Tapi kalau saya juga krusial karena saya suka pakai hard body lah dan lain sebagainya. Itu otomatis menjadi problem buat saya. Kalau kalian masih pakai Lexan sih itu tidak akan terjadi sebuah masalah yang penting ya. Kekurangan yang paling fatal itu adalah kopel ini. Jadi RGT ini punya 3 buah kopel. Yang pertama short kopel. Ya, short kopel itu dari spur ke transfer case ya. Jadi ini short kopel. Nah, dan dia juga menggunakan 2 long kopel. Jadi seperti ini. Ini kopel depan, ini kopel belakang. Nah, ini parah banget sih. Kalau saya pribadi
saya nggak bisa pakai kopel ini. Kenapa? Karena pernah kejadian di saya, kopel belakang saya ini putus. Jadi karena ini itu plastik, ya ini itu plastik ya, bagian ini plastik. Meskipun locknya ini besi ya, XVD ini besi, tapi ini plastik. Nah, plastik ini dia itu skip ya, jadi kan dia itu ada paste-nya ya kalau kita lihat ya. Jadi nggak asal selup, dia itu ada kayak gigi bertemu gigi gini. Nah, gigi ini slack ya karena putaran yang terlalu kuat. Sehingga karena putaran yang terlalu kuat, dia itu langsung slack. Kenapa slack ya? Dia kan tadi kebelit ilalang ya. Kopel ini itu kan ada paste-nya, ada giginya gitu. Nah, ketika ilalang itu sudah benar-benar membelit dia, maka kopel ini kan dibagi dua, ada gini ya. Kopel ini slack. Ya bisa kita rebuild lagi, kita rapiin. Tetapi kalau dia sudah slack giginya ini, yang ada di rel ini ya. Kalau di dalam rel ini giginya ini sudah slack, maka dia itu akan semakin tidak kuat. Jadi bisa dibilang kalau sudah slack sekali ya akan slack terus lah. Meskipun tidak instan, tapi lama-lama akan menjadi sebuah problem lah. Kalau kita di tengah hutan kan juga nggak lucu banget ya ngurusin slack seperti itu. Nah, dari sektor kekurangan kopel ini sebenarnya ada sebuah kelebihan. Kelebihannya dia itu adalah di derajat ya. Kalau kita ngomong derajat itu ini nih, derajat kemiringan kopel itu bisa kita asumsikan spatula saya ini X dan kopel ini Y ya. Jadi derajat kemiringannya ini sempurna. Jadi ini X, ini Y. Derajat kemiringan ini tuh bisa kita bilang sempurna sehingga ketika ada beban kan logikanya dia seperti ini ya. Jadi transfer case itu mengalirkan daya ke depan dan ke belakang itu lebih smooth. Karena logikanya semakin dia lurus semakin bagus. Nah, kalau kita ngomongin transfer case, kita mesti balik dia seperti ini. Transfer case ini kontroversial. Kenapa kok kontroversial? Karena transfer case ini itu masih tidak mengadopsi teori reverse. Apa itu teori reverse? Jadi di Freeman, di edisi Freeman kita itu pernah bahas teori reverse itu bagaimana sih? Teori reverse itu akan saya jelaskan singkat ya di sini. Kalau kita putar rodanya ini ke depan, ya, maka kopel ini akan berputar. Kalau dari sisi saya ya, unclockwise. Unclockwise itu apa? Jadi dia muter itu dari kiri ke kanan. Gini ya. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, yang belakang ini juga sama, unclockwise. Nah, kalau kita ditanya, yang bagus itu reverse atau tidak reverse? Yang bagus itu harusnya reverse. Kenapa? Karena ketika kita lihat ya, putaran ini unclockwise, ya, seperti ini ya, maka hentakan utama yang paling kencang adalah di ban kanan. Nah, begitu juga yang belakang. Nah, yang belakang ini kan sama, hentakannya itu akan ada di ban belakang, yang bagian kanan. Jadi kalau mobilnya itu digas kontan, mobil itu akan ginjal seperti ini. Kalau kalian perhatiin RGT itu ginjal-ginjal seperti ini ya, iya. Jadi itu adalah faktor transfer case ini tadi, dia itu bela-belain dia lurus ya, tapi akhirnya jadi dia ginjal. Nah, masalah cukup besar, iya. Tetapi apakah masalah ini bisa disiasati? Bisa. Caranya apa? Anda harus mengganti skok Anda dengan yang menggunakan coilover. Atau Anda bisa adjust skok ini dengan kancingan yang sudah dikasih sama RGT. Caranya gampang. Jadi karena hentakannya itu tadi di kanan ya, di kanan di sini, maka digas kan dia akan ginjal seperti ini. Nah, karena dia itu ginjal, maka kita akan kerasin skoknya. Caranya itu begini. Kalian turunin
kalian turunin pairnya ya, dan kalian ganjel. Nah, seperti ini. Maka semakin banyak ganjelnya, otomatis pair akan semakin turun. Sehingga skok ini akan semakin keras. Pengganjalan ini itu tidak berfungsi atau tidak akan merubah tinggi skok ya, karena tinggi skok ini secara normal itu adalah ukuran 100 ini. Jadi dia akan tetap 100, karena end to end itu semua by as, bukan by pair ya. Jadi itu yang perlu kalian pahamin. Kalau saya ya, karena saya pakai hard body, karena saya pengen mobil itu kalau digas itu smooth and steady ya, otomatis saya harus ganti skok ini dan saya pakai skok piggyback. Skok piggyback itu apa? Di edisi skok kemarin, skok piggyback itu yang ada tabungnya. Jadi kalian lihat skok yang ada kayak tabungnya itu, ya itulah skok piggyback yang saya pakai. Nah, next kita lihat di sisi belakang. Di sisi belakang ini dia punya kelebihan, baterai tray ya. Jadi baterai tray-nya dia itu berada di posisi paling belakang, sedangkan weight dia terbesar itu ada di depan. Jadi dalam hal ini, pembagian berat itu bisa kita bilang equal atau seimbang. Buat kalian yang hobi nanjak, itu juga enak, karena kalian perhatikan di baterai tray ini, ada 4 pin lubang, dan ada 2 baut. Nah, di depan sini, di atasnya plate, itu juga ada 2 lubang. Ini sama ini. Jadi kesimpulannya, baterai tray itu bisa kalian majuin dari sini ke sini. Asal kalian bijak dalam menggunakan bodi yang kalian inginkan. Jadi cukup dibuka aja ini, dan satu di belakang sini, ya. Lalu kalian pindahin ke depan menggunakan pin yang tengah ini. Jadi karena sisa ruangan yang cukup banyak, akhirnya baterai ini pun masih bisa maju. Pertanyaannya adalah, enak mana baterai itu di depan sama di belakang? Jadi kembali lagi ke penggunaannya ya. Jadi semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Di sini kalau baterai ini dipindah ke depan, otomatis enak banget dibuat nanjak. Tetapi tidak akan enak dibuat turun. Kenapa? Karena ketika posisi mobil itu turun, sedikit saja kita melakukan braking, maka dia akan terjungkir. Iya dong. Kenapa? Ya karena bebannya di depan semua. Tapi kalau beban ini tetap kita paksa di depan ya. Pada saat mobil ini naik, maka dia akan benar-benar enak. Jadi meskipun kita salah step, mobil kita masih bisa naik. Kenapa? Karena beratnya di depan. Jadi semua itu ada plus dan ada minusnya. Hanya saja di sisi ini akan menjadi sebuah kelebihan. Kenapa? Karena ISC dari mobil ini itu bisa diatur drag brake-nya menggunakan sebuah kapasitor. Jadi kita tinggal mindahin pin ini ya. Jadi nanti pin ini bisa kalian lihat, kita buka, kalian lihat itu bisa kita setel drag brake di 50% atau di 100%. Tentu saja itu disesuaikan dengan saran pengguna. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak menggunakan ISC ini, saya pakai 1080 dan drag brake saya taruh di posisi sekitar 55% kalau enggak 45%. Saya di angka itu ya. Jadi dua mobil saya punya setelan yang berbeda karena yang berat menurut saya ya, size mobil kalau berat drag brake-nya itu harus loose. Kenapa? Karena ketika kita melewati jalan yang ekstrim, apalagi turunan ya, drag brake itu akan sangat terpengaruh oleh beratnya mobil. Semakin berat mobil akan semakin mobil itu mudah terjungkal. Nah, kalau mobil itu terjungkal kan ya tentu saja akan mengalami banyak masalah setelah itulah ya. Jadi entah mungkin rusak dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangannya RGT. Nah, terakhir dia masih punya satu kelebihan dan satu kekurangan. Apa itu? Untuk elektronik dari RGT ini dan servonya adalah full waterproof. Ya, waterproof ya. Jadi waterproofnya itu udah kita coba, kita masukin ke
sungai yang dia bener-bener airnya itu sampai mobilnya nggak kelihatan ya, itu dia masih aman. Nah, kekurangan yang terakhir adalah di velg. Velg ini itu bagus sih bagus ya, cuman dia itu lubang. Apa keuntungan dan kelebihan lubang? Kalau saya sih, saya nggak bisa pakai yang lubang. Kenapa? Karena saya suka main air. Jadi busa ini akan kemasukan air dengan mudah dan saya nggak akan bisa ngeringin dia. Dan menurut saya itu akan jadi PR. Apa tujuannya kok velg ini lubang? Kenapa kok nggak dibuntu aja sekalian? Nah, sebenarnya yang paling benar, velg itu harusnya lubang. Tetapi kalau kita mau main air, seharusnya lubang itu ditutup secara rapat tapi tidak permanen. Loh, kenapa kok begitu? Nah, jadi kalau kita lihat ya, begitu kita parking mobil ini ya, berapapun beratnya ya, roda ini nggak akan mungkin kempes. Kalaupun kempes, ya dia nggak akan mungkin ngeflag. Kenapa? Karena dia lubang. Lain halnya kalau velg itu dibuntu. Kalau velg itu dibuntu waktu kita parking, maka kita harus lifting dia seperti ini. Bisa dikasih dongkrak, bisa dikasih ganjel apa aja juga bisa sih sebenarnya. Jadi hindari itu dia nempel begini ya. Jadi kalau dia nempel begini tuh jadinya kan ribet karena ban itu akan kempos dan itu akan bersifat permanen. Nah, kembali lagi ke penggunanya. Jadi kenalilah pola permainan kalian, kenalilah lokasi kalian main dan pastikan habit kalian itu udah jelas. Kalau habit kalian udah jelas, seharusnya kalian tahu apa yang harus dilakukan sama mobil RC kalian, jadi kalian nggak akan salah dalam treatment. Karena menurut saya, tingkat kerusakan RC itu akan cukup tinggi kalau kita melakukan treatment yang salah. Jadi, kalian harus benar-benar tahu dan paham bagaimana cara pakainya, bagaimana cara mainnya, dan bagaimana cara maintenance-nya. Nah, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa kita lihat dari RGT ini. Kalau kalian punya masukan atau saran atau kritik buat kita, jangan segan tulis di kolom komen. Dan buat kalian semua yang baru aja nonton, langsung ke first page. Di situ ada satu konten video yang menerangkan akan giveaway. Jadi kalian bisa mendapatkan satu RGT atau satu Freeman, kalian sendiri yang pilih. Dan satu hal yang pasti, giveaway itu tidak dipungut biaya, tidak dipungut ongkos kirim, dan pajak sudah kami tanggung. Oke sob, jadi sekian dari kami untuk hari ini. Tetap sehat, tetap bersemangat, dan jangan lupa main RC. Bye-bye.